Supporting my team. Ternyata ada tugas lagi. Ntar deh aku kirim ke teman-teman dulu. Tadi pas di kelas ada tugas ya dosen kan? Kurang tahu juga sih. Kayaknya katanya nanti dikirimnya. Betul? Emang ada tugas ya? Coba dicek dulu deh. Kan bentar ini ada tugas nih. Tugas apa? Waduh, ada tugas disuruh buat kelompok kurang lebih 3 orang buat video tentang artikel yang udah dibuat. Aduh. Ya udah deh kita Kita coba kerjain aja ya. Ayo, boleh. Di mana enaknya? Nggak tahu sih, cari aja dulu. Boleh. Sambil cari yang nanti buat wawancara juga nggak sih? Oh iya, sekalian juga ya. Oh iya, kita kan harus cari responden orang Jombang. Tapi gimana ya, bisa nggak sih? Kita cari-cari dulu yuk, kayak kita tanya-tanya yang ada di sini dari mana. Nanti kalau dari Jombang kita tanya-tanyain. Boleh. Susah nggak ya? Tapi susah deh. Gimana kita cari-cari dulu? Boleh. Yuk. Itu ada orang. Boleh. Halo kak, kenapa kita dari Sosiologi 23? Sebelumnya kakaknya sibuk atau tidak? Oh, kebetulan enggak sih. Kakaknya dari prodi apa? Oh, saya dari PKN. Kalau boleh tahu kakaknya angkatan berapa ya? Saya angkatan 22. Kalau asalnya dari mana? Kebetulan saya berasal dari Jombang. Ada apa ya? Boleh kita wawancara sebentar kak buat tugas artikel. Oh, boleh. Dan kebetulan banget kakaknya juga dari Jombang sesuai sama judul artikel kita. Ya. Kasih ya kak sebelumnya. Ya, Kita pindah tempat aja. oke. Satu, dua, tiga. Maaf kak, sebelumnya kami dari Prodi Sosiologi Angkatan 2023. Apakah kakak boleh diperkenan diwawancarai? Boleh. Silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Adelia dari Prodi PKN angkatan 22 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari UNESA. Yang pertama, bagaimana kakak beradaptasi dengan lingkungan baru? Ya kan, saya kan di sini kan juga ngerantau kan dari Jombang. Nah, di lingkungan baru jelas ada perbedaan. Jadi saya harus menyesuaikan diri di sini, kayak berteman dengan orang sini, bergaul sama mereka gitu. Yang kedua, bagaimana kakak beradaptasi dengan budaya baru? Kan pasti ada perbedaan budaya antara Jombang dan Surabaya itu. Bagaimana kakak bisa beradaptasinya? Ya kan di sini kan lebih dominan kasar ya Surabaya. Jadi ya harus menyesuaikan sih, gitu aja. Yang ketiga, kak, bagaimana kakak beradaptasi dengan bahasa yang berbeda? Perbedaan bahasa ya tidak jauh beda sih, sama-sama pakai Jawa. Tapi di sini kan dominannya bukan dari Jawa aja. Jadi kadang pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Indonesia gitu. Bagaimana kakak beradaptasi dengan bergaul dengan teman yang baru? Ya kan di sini kan saya juga sendiri. Jadi harus pinter-pinter sih cari teman buat diajak kemana-mana bareng, diajak nugas gitu. Ya dibaik-baikin aja sih sama teman. Dan apa saja sih kak aktivitas yang kakak lakukan dalam beradaptasi di luar perkuliahan ini? Ya, saya sih ikut organisasi ya di luar kampus adalah buat teman gitu. Terus juga
sering banyakin nongkrong sih sama anak sini biar makin akrab sama dekat. Baik, terima kasih Kak atas waktunya yang sudah senggang dapat diwawancarai. Semangat ya kalian. Ya. Kita kan di sini wawancaranya dua nggak sih? Satunya langsung di lapangan, satunya online, iya nggak sih? Iya. Terus satunya apa deh online siapa? Aku punya temen nih dari Jombang juga. Mungkin bisa buat wawancara kita secara online gimana? Boleh tuh, emang dia mau nggak? Kayaknya mau sih. Coba cek dulu nggak sih? Ya nanti aku coba cek aja gimana. Oh, boleh deh. Aku tunggu ya. Iya. Ya udah deh, tak telepon sekarang aja buat mastiin bisa diwawancarai enggak. Halo, kamu bisa nggak tak aku wawancarai buat tugasku penelitian? Oh bisa ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Aulia Fadiyah Wardah dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Saya beradaptasi di lingkungan baru memerlukan beberapa langkah. Pertama, mempelajari dan memahami lingkungan sekitar seperti lokasi penting, transportasi, dan fasilitas umum. Kedua, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, baik tetangga maupun rekan kerja kuliah, hubungan sosial. Untuk membangun hubungan sosial. Untuk beradaptasi di lingkungan baru, saya memerlukan beberapa tahap. Yang pertama, saya mempelajari dan memahami lingkungan sekitar seperti lokasi penting, transportasi, dan fasilitas umum. Kedua, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, baik tetangga maupun rekan kerja atau kuliah, untuk mendapatkan informasi lokal dan membangun hubungan sosial. Ketiga, menyesuaikan rutinitas sehari-hari agar sesuai dengan kondisi lingkungan baru, seperti cuaca dan budaya setempat. Dalam beradaptasi dengan budaya yang berbeda, saya melakukan dengan beberapa cara untuk mempelajari dan menghormati norma-norma serta adat istiadat. Dalam beradaptasi dengan budaya baru, saya melakukannya dengan cara mempelajari dan menghormati norma-norma serta adat istiadat setempat. Yang pertama, membaca dan belajar tentang budaya dan sejarah tempat baru. Yang kedua, mengamati perilaku lokal dan mengikuti etika sosial. Yang ketiga, menghadiri acara-acara budaya untuk lebih memahami tradisi setempat. Yang terakhir, bertanya dan berdiskusi dengan penduduk lokal tentang kebiasaan dan nilai-nilai mereka. Pertanyaan yang ketiga, belajar bahasa baru membutuhkan dedikasi dan praktik. Langkah yang saya lakukan yaitu pertama, mengambil kursus bahasa atau menggunakan aplikasi belajar bahasa. Yang kedua, berlatih dengan penduduk lokal atau teman yang mahir dalam bahasa tersebut. Yang ketiga, membaca buku, menonton film, dan mendengarkan musik dalam bahasa target. Yang terakhir, menggunakan bahasa tersebut dalam percakapan sehari-hari meskipun dengan kesalahan untuk meningkatkan keterampilan. Pertanyaan keempat, saya membangun hubungan baru dapat dimulai dengan terbuka dan ramah saat berkenalan dengan orang baru. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kelompok minat yang sama. Yang ketiga, mendengarkan lebih banyak dan menunjukkan ketertarikan pada cerita atau pengalaman teman baru. Yang ketiga, mengundang teman baru untuk kegiatan bersama seperti makan atau jalan-jalan. Yang terakhir, menjadi diri sendiri dan menghargai perbedaan di antara kalian.